Halo semua, perkenalkan nama saya Al-Najmi dari Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan, Program Studi Bioteknologi Universitas Esa Unggul. Pada kesempatan ini, saya akan mereview jurnal yang berjudul Screening and Fermentation Performance of Lactic Acid Bacteria for Acidification of Brown Seaweed Substrate. Jurnal ini membahas bagaimana bakteri asam laktat atau lactic acid bacteria digunakan untuk memfermentasi rumput laut jenis coklat, khususnya Saccharina latissima. Topik ini sangat berhubungan dengan bioteknologi pangan, terutama pada pengembangan teknik fermentasi untuk meningkatkan kualitas, keamanan, dan juga nilai nutrisi biomasa laut. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang latar belakang dari jurnal ini ya. Rumput laut coklat merupakan sumber karbon yang sangat tinggi, terutama berupa polisakarida seperti laminarin, fukoidan, dan alginat. Tetapi kandungan proteinnya relatif rendah dan strukturnya cukup kompleks, sehingga tidak mudah diolah secara langsung menjadi produk pangan fermentasi. Di sisi lain, bakteri asam laktat atau LAB sudah sangat dikenal dalam dunia bioteknologi pangan karena kemampuannya dalam menghasilkan asam laktat, menurunkan pH untuk mencegah pertumbuhan bakteri patogen, meningkatkan cita rasa dan tekstur, serta berpotensi meningkatkan kandungan nutrisi. Namun, belum banyak penelitian yang menguji bagaimana LAB berperforma ketika ditumbuhkan pada substrat rumput laut. Rumput laut punya karakter unik loh. Sumber gula dominan adalah manitol, bukan glukosa seperti sayuran darat. Selain itu, kadar garamnya tinggi, sehingga tidak semua bakteri bisa bertahan. Karena itu, peneliti ingin mencari starter culture LAB yang paling cocok untuk fermentasi rumput laut dengan proses screening cepat melalui metode spektrofotometri. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah menyaring 313 strain LAB untuk melihat kemampuan mereka mengasamkan media berbasis rumput laut. Lalu menganalisis kemampuan mereka memanfaatkan berbagai gula yang umum terdapat di rumput laut. Juga menguji toleransi garam dari strain-strain terpilih dan mengonfirmasi performa fermentasi dalam skala lebih besar. Lalu selanjutnya di sini ada metodologi. Metode penelitian terdiri dari 4 tahapan utama. Yang pertama ada screening acidification, yaitu pengukuran kecepatan pengasaman. Peneliti menggunakan metode spektrofotometri dengan indikator pH bromokresol green. Prinsipnya, perubahan warna menunjukkan penurunan pH karena produksi asam laktat dari fermentasi. Strain yang mampu menurunkan pH di bawah 4,5 dalam waktu kurang dari 18 jam dianggap kandidat yang baik. Yang kedua, ada uji pemanfaatan sumber karbon. Strain dipindahkan ke media minimal yang diberi satu jenis gula saja. Ada manitol, glukosa, silosa, galaktosa, selobiosa, gentiobiosa, laminarin. Tujuannya ini mengetahui gula apa saja sih yang mampu mereka cerna. Manitol sangat penting karena merupakan gula utama dalam rumput laut. Strain yang bisa memetabolisme manitol biasanya punya kemampuan pengasaman yang kuat. Lalu yang ketiga ada uji toleransi garam. Strain diuji dalam media dengan konsentrasi garam 0-10% karena rumput laut secara alami tinggi garam. Strain yang tidak tahan garam akan sulit digunakan sebagai starter fermentasi. Lalu yang keempat, fermentasi skala besar. 5 strain terbaik kemudian diuji dalam fermentasi 40 ml rumput laut yang isinya 5% bubuk rumput laut, 2% garam, dan 0,5% nitrogen. Yang dianalisis penurunan pH, produksi asam laktat, konsumsi gula, dan perubahan asam amino bebas. Lalu selanjutnya ada hasil penelitian.
Yang pertama, hasil screening acidification dari 313 strain. Lactobacillus plantarum adalah kelompok terbaik dalam menurunkan pH secara tepat. Beberapa strain mampu mencapai pH 4,5 hanya dalam 10-12 jam. Namun, strain yang diisolasi dari rumput laut justru tidak berfungsi optimal, kemungkinan karena perbedaan suhu isolasi 15-20 derajat Celcius dengan suhu screening 30 derajat Celcius. Yang kedua, pemanfaatan gula. Hasil penting, manitol adalah gula paling penting untuk pertumbuhan. L. plantarum tumbuh baik pada manitol dan celobiosa. Pediococcus sp dan L. brevis tumbuh lebih baik pada galaktosa dan silosa dibanding manitol. Laminarin tidak mendukung pertumbuhan strain LAB. Artinya, mereka tidak mampu memecah polisakarida kompleks tanpa enzim hidrolitik khusus. Yang ketiga, toleransi garam. Tidak ada strain yang tumbuh pada 8-10% NaCl, tetapi beberapa strain bertahan pada 2-4% garam, terutama L. plantarum, Pediococcus pentosaceus, Lactisa Bacillus parasacel. Ini penting karena fermentasi rumput laut biasanya membutuhkan penambahan garam. Lalu yang keempat, fermentasi skala besar. 5 strain terbaik diuji dan hasilnya NFEICC 983 L. plantarum produksi asam laktat tertinggi. Dia 136 mg atau 100 ml. Lalu NFICC 1746 dan NFICC 2041. Lactisacea bacillus sp. Aktivitas proteolitik paling kuat. Asam amino bebas seperti alanin, glutamat, dan aspartat meningkat signifikan. Kenaikan glutamat dan aspartat sangat menarik karena berkontribusi pada rasa umami dalam produk fermentasi. Lalu selanjutnya, manfaat yang didapat untuk bidang bioteknologi ini sendiri ya. Penelitian ini memberikan beberapa kontribusi besar pada bioteknologi pangan. Yang pertama, untuk pengembangan starter culture baru. Rumput laut ini kan memiliki komposisi nutrisi yang unik dan starter konvensional tidak selalu cocok. Penelitian ini membuka peluang untuk mengembangkan starter campuran, starter khusus substrat laut, hingga teknologi fermentasi baru berbasis biomasa laut. Yang kedua, ada pemanfaatan rumput laut sebagai sumber pangan fermentasi. Dengan starter yang tepat, rumput laut itu bisa dikembangkan menjadi makanan fermentasi baru, ingredient fungsional, sumber umami alami, dan alternatif produk nabati yang tinggi serat. Lalu yang ketiga, ada peningkatan nilai gizi. Aktivitas proteolitik dari beberapa strain meningkatkan kandungan asam amino bebas seperti glutamat dan alanin yang sangat berperan dalam flavor dan nutrisi. Yang keempat, pengawetan alami ya. Fermentasi dengan LAB menurunkan pH dan menekan mikroba patogen sehingga bisa menjadi metode biopreservasi berbasis bioteknologi yang lebih aman dan ramah lingkungan. Kesimpulannya, ada beberapa poin penting yang bisa kita garis bawahi dari penelitian ini. Pertama, penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa rumput laut, khususnya Saccharina latissima, memiliki potensi besar untuk dijadikan substrat fermentasi, namun membutuhkan starter yang tepat. Tidak semua bakteri asam laktat mampu tumbuh optimal pada kondisi yang unik dari rumput laut, mulai dari kadar garam tinggi, sumber karbon yang berbeda, hingga kandungan protein yang relatif rendah. Karena itu, proses pemilihan starter menjadi langkah yang sangat penting. Yang kedua, penggunaan metode high throughput screening dengan indikator pH bromocresol green terbukti efektif untuk menyaring ratusan strain secara cepat. Ini menunjukkan bahwa teknik-teknik modern dalam bioteknologi bisa mempercepat proses seleksi mikroba yang biasanya membutuhkan waktu lama jika dilakukan satu persatu.
Dengan metode ini, peneliti dapat mengidentifikasi strain-strain potensial hanya dalam waktu singkat. Lalu yang ketiga, hasil penelitian memperlihatkan bahwa kemampuan fermentasi tidak hanya bergantung pada satu faktor, tetapi kombinasi dari acidification, toleransi garam, dan kemampuan menggunakan gula tertentu. Ini penting karena fermentasi rumput laut melibatkan kondisi kompleks yang tidak selalu bisa direplikasi oleh strain umum dari pangan darat. Misalnya, strain-strain yang sangat baik di media sintetis belum tentu mampu bekerja optimal di media rumput laut asli yang mengandung polifenol, mineral, dan struktur polisakarida kompleks. Lalu yang keempat, fermentasi skala besar ini memberikan bukti tambahan bahwa hasil screening di tahap awal cukup akurat dan mencerminkan performa nyata strain dalam substrat rumput laut. Strain seperti L. plantarum NF-ICC 983 menunjukkan produksi asam laktat yang sangat tinggi, sementara strain Lactisaceae bacillus NF-ICC 1746 dan NF-ICC 2041 ini unggul dalam aktivitas proteolitik dan menghasilkan asam amino bebas yang penting untuk pembentukan rasa, terutama rasa umami. Kelima, dari perspektif bioteknologi pangan, penelitian ini membuka peluang besar untuk pengembangan produk berbasis rumput laut. Dengan adanya starter culture yang tepat, rumput laut dapat dijadikan sebagai sumber pangan fermentasi baru, alternatif bahan baku nabati, komponen flavor alami berbasis umami, serta produk bernilai tambah yang memiliki ketahanan mikrobiologis lebih baik. Dan pada akhirnya, penelitian ini bukan hanya menemukan strain terbaik, tetapi juga memberikan gambaran tentang bagaimana pendekatan bioteknologi dapat memperluas pemanfaatan biomasa laut melalui fermentasi. Ini menunjukkan bahwa kombinasi ilmu mikrobiologi, bioteknologi, dan pemrosesan pangan bisa menciptakan inovasi baru yang berpotensi besar dalam industri. Dengan demikian, langkah selanjutnya yang disarankan oleh peneliti adalah mengombinasikan strain-strain dengan keunggulan berbeda ke dalam satu kultur starter sintetis untuk menciptakan proses fermentasi yang lebih stabil, adaptif, dan efisien dalam jangka panjang. Sebagai penutup, penelitian ini memperlihatkan betapa besarnya potensi rumput laut sebagai bahan baku fermentasi dalam bidang bioteknologi pangan. Dengan pendekatan seleksi cepat melalui metode spektrofotometri, para peneliti tidak hanya berhasil mengidentifikasi strain bakteri asam laktat yang paling sesuai, tetapi juga membuka peluang baru dalam pengembangan produk pangan. Studi ini menunjukkan bahwa inovasi dalam bioteknologi tidak melulu harus berupa teknik atau peralatan yang rumit, tetapi juga bagaimana kita dapat mengoptimalkan mikroorganisme yang sudah ada untuk menghasilkan manfaat yang lebih besar. Melalui pemahaman yang lebih mendalam terhadap karakteristik rumput laut dan kemampuan metabolik bakteri, penelitian seperti ini menjadi langkah awal menuju terciptanya produk fermentasi baru yang lebih sehat, aman, dan bernilai ekonomi tinggi. Akhir kata, semoga presentasi yang dapat saya sampaikan ini memberikan gambaran yang jelas mengenai isi dan kontribusi jurnal tersebut, serta menambah wawasan kita tentang bagaimana bioteknologi modern dapat diterapkan untuk memanfaatkan sumber daya laut secara lebih berkelanjutan. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman semua yang telah menyimak. Semoga ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya.